Anda ingin berolahraga tetapi lupa membawa sepatu olahraga? Atau Anda ingin mencoba berbagai jenis sepatu olahraga tanpa harus membelinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 4M Manajemen yang beranggotakan Amelia Rahma, Najma Nuraini, Korea Kesyarani Arifin, Muhammad Trianto, Nisha Nurafifa, dan Nova Saulian ingin mempresentasikan hasil proyek bisnis kami yang kami beri nama Shoe Locker. Indonesia memiliki banyak sektor yang dapat dimanfaatkan sebagai lapangan pekerjaan. Salah satu contoh nyatanya ialah Kota Jakarta yang saat ini merupakan pusat perekonomian negara. Fakta tersebut menyadarkan kita bahwa saat ini keseharian orang-orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing hingga lupa akan pentingnya olahraga. Mungkin di antara mereka ada yang berubah pikiran untuk segera olahraga atau pergi ke pusat kebugaran setelah pulang kantor. Atau mungkin juga ada yang diajak berolahraga bersama dengan rekan ataupun teman lainnya, tetapi lupa membawa peralatan yang dibutuhkan seperti misalnya sepatu olahraga. Tenang aja, kini hal itu ada solusinya. Shoe Locker hadir menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Tidak hanya menawarkan penyewaan sepatu dengan berbagai model dan ukuran, Shoe Locker juga menawarkan fasilitas locker yang aman dan juga praktis karena berbasis digital. Singkatnya, Shoe Locker ini merupakan layanan penyewaan sepatu dengan menggunakan sistem locker otomatis yang dapat dipesan melalui aplikasi mobile. Setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi mobile, locker-locker otomatis tersebut dapat dijumpai di tempat-tempat untuk olahraga seperti stadion dan juga gym. Shoe Locker hadir dengan visinya menjadi pemimpin inovatif dalam layanan penyewaan sepatu berbasis teknologi di Indonesia dengan misi menyediakan platform digital yang intuitif dan canggih untuk memudahkan penyewaan sepatu, memudahkan proses penyewaan sepatu dengan sistem locker otomatis dan aplikasi mobile yang user-friendly, dan memberikan pengalaman pelanggan yang personal dan memuaskan dengan layanan responsif dan dukungan setiap harinya. Kami juga memiliki berbagai macam kunci dari aktivitas kami. Yang pertama, operasi locker otomatis. Yang kedua, pengolahan inventaris sepatu. Dan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile. Dengan informasi yang bisa diakses seperti alamat kantor kami, nomor telepon, dan website untuk info kami. Dan untuk membangun keberhasilan Shoe Locker, kami sudah membangun 6 tim utama kami sesuai dengan tanggung jawab yang tertera yang dibagi menjadi CEO, COO, CTO, CFO, Marketing Manager, dan CS Manager. Dengan tim ini, kami berupaya untuk terus mewujudkan Shoe Locker sampai dikenali masyarakat. Dalam BMC ini, secara singkatnya Shoe Locker adalah layanan penyewaan sepatu yang menyediakan kemudahan, keberagaman, kualitas tinggi, dan fleksibilitas. Kami bekerja sama dengan pemasok sepatu, pengembang teknologi, dan pemilik lokasi strategis. Melalui aplikasi mobile dan locker otomatis, pelanggan dapat dengan mudah menyewa sepatu sambil mendapatkan dukungan pelanggan dan program loyalitas. Diperuntukkan bagi anak muda, pekerja kantoran, wisatawan, dan fashion antusias. Shoe Locker hadir untuk memenuhi kebutuhan praktis dan trendy. Segmentasi Shoe Locker mencakup kota-kota besar dengan mobilitas tinggi. Kami menargetkan pria dan wanita dari segala umur, baik dari kalangan bawah maupun atas. Pelanggan kami memiliki gaya hidup aktif, suka fashion, mencoba hal baru, praktis, dan tech savvy. Mereka mencari kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses sepatu tanpa harus membeli. Targeting yang ditetapkan adalah milenial dan Gen Z, profesional dan mahasiswa, dan juga fashion antusias. Positioning yang ditetapkan yakni convenience, variety and flexibility, innovation and technology, dan juga eco-friendly. Strategi pemasaran yang akan kami terapkan yang pertama adalah kampanye media sosial dan promo khusus, menggunakan influencer untuk promosi, kemitraan dengan tempat olahraga, menggunakan iklan billboard, dan pemasaran digital menggunakan SEM dan SEO. Rencana pengembangan produk. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama dengan mengembangkan produk, mengidentifikasi model sepatu yang paling diminati dan mengembangkan mesin dan juga aplikasi mobile. Yang kedua ada uji pasar, yaitu dengan menguji coba kelompok kecil dan melakukan umpan balik dari pengguna tersebut. Yang ketiga ada produksi skala kecil yang dengan jumlah terbatas untuk melihat respon pasar. Lalu yang terakhir ada peluncuran produk
Tahap terakhir ini melaksanakan strategi pemasaran seperti iklan di sosial media dan strategi pemasaran lainnya. Lalu rencana pengembangan produk yang kedua ada inovasi produk. Yang pertama, sepatu olahraga yang disediakan banyak variasi dan memiliki kualitas tinggi serta kebersihan yang terjamin. Yang kedua ada vending machine yang dirancang khusus untuk mudah diakses oleh semua kalangan usia. Dan yang terakhir yaitu aplikasi mobile yang disediakan fitur pemesanan, pembayaran, dan fitur lainnya untuk memudahkan pengguna. Oke, selanjutnya adalah estimasi penggunaan dana startup sewa sepatu menggunakan mesin inovatif dengan pemesanan daring dan fitur pelacak di dalam sepatu yang kategorinya terdiri dari yang pertama adalah pengembangan produk, yang kedua persediaan dan inventaris, selanjutnya pemasaran dan promosi, yang keempat operasional dan logistik, selanjutnya teknologi dan infrastruktur, yang keenam tenaga kerja, legal dan administratif, dan terakhir adalah cadangan dana. Setelah diperkirakan, ternyata total penggunaan dana startup ini sebesar 5.225 juta rupiah. Contoh studi kasusnya, misalkan ada pelanggan yang bernama Putra. Putra ini merupakan seorang profesional yang sibuk dengan pekerjaannya. Dia sangat memperhatikan kesehatannya dan sangat rutin di gym setelah bekerja. Putra biasanya membawa sepatu olahraganya sendiri, namun pada suatu hari dia keluar dari kantor dengan keadaan terburu-buru dan sehingga lupa membawa sepatunya. Putra sangat ingin tetap menjalani rutinitas olahraganya meskipun tidak memiliki sepatu yang sesuai. Nah, setelah mencari-cari solusi, Putra ingat bahwa ada layanan penyewaan sepatu di gym tersebut yang disebut Shoe Locker. Putra mengakses aplikasi Shoe Locker di smartphone-nya dan melihat berbagai pilihan tertentu mengenai sepatu olahraga yang tersedia untuk disewa. Putra pun memilih sepatu yang sesuai dengan ukuran dan melihat bahwa pengambilan sepatu itu bisa dilakukan dengan menggunakan sistem barcode di dalam aplikasi. Setelah memilih sepatu, Putra pun membayar biaya sewa dengan mudah melalui fitur pembayaran dalam aplikasi. Putra menggunakan fitur peta di aplikasi untuk mengetahui lokasi Shoe Locker di dalam gym tersebut, agar cepat mengambil sepatu yang sudah dipesannya dan menggunakan kode barcode yang diberikan. Akhirnya, Putra dapat dengan nyaman menjalankan rutinitas olahraganya tanpa khawatir tentang tidak memiliki sepatu yang sesuai. Setelah selesai berolahraga, Putra mengembalikan sepatu yang disewanya dengan cara yang sama, dengan menggunakan sistem barcode di aplikasi untuk proses pengembalian. Dengan layanan Shoe Locker, Putra dapat tetap menjalankan rutinitas olahraganya tanpa terkendala meskipun dalam situasi yang mendesak seperti tadi. Untuk mengembangkan perusahaan kami, tentu ada berbagai strategi yang kami lakukan. Salah satunya adalah membuka kerjasama dengan para investor hebat di luar sana. Tidak lupa untuk memberikan yang terbaik, berikut adalah hal-hal yang akan diperoleh oleh para investor perusahaan kami. Yang pertama, mencantumkan nama setiap investor bersamaan dengan nama perusahaan kami. Artinya di sini kami memposisikan investor kami sama pentingnya dengan perusahaan kami. Yang kedua, memperoleh profitabilitas yang konsisten stabil bahkan meningkat. Artinya, para investor akan mendapatkan profitabilitas yang stabil bahkan akan terus meningkat. Dan yang ketiga, melibatkan setiap investor di setiap kegiatan yang diadakan oleh perusahaan kami. Artinya, keterlibatan dari investor dianggap sangat penting. Untuk penawaran kerjasama, berikut adalah kontak yang dapat dihubungi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.